Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 215. Hong. Sebuah telapak tangan yang sangat besar membawa cahaya tanah saat turun dari langit. Seolah-olah dewa mengambil tindakan untuk menghancurkan si kecil menjadi berkeping-keping. Justru pemuda manusia itu. Dia tampaknya berusia sekitar 14 atau 15 tahun dan tubuhnya kokoh. Seolah-olah dewa barbar turun saat dia bertukar lebih dari 10 pukulan sengit dengan si kecil. Anak iblis berteriak keras dengan keberanian besar saat mereka menyilangkan pedang. Dia seperti dewa kecil. Meskipun perawakannya tidak terlalu besar, dia masih sangat menakutkan. Di antara keduanya, cahaya warna-warni bergegas maju dan energi esensi melonjak. Angin astral berhembus kencang, meniup pegunungan hingga terbelah, orang bisa melihat betapa menakutkannya itu. Pertempuran hidup dan mati terjadi. Si kecil dan individu lainnya sama-sama dikirim terbang. Jenis pertempuran berdarah ini sangat mendebarkan. Teknik-teknik berharga mendatangkan malapetaka seperti banjir dan cahaya menutupi langit dan bumi dengan sangat ganas. Jeritan naga terdengar. Musuh kuat lainnya yang mengincar dengan tamak menerkam dengan membunuh. Naga bertanduk itu kuat dan kokoh. Sisiknya bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona, dan tubuhnya tampak seperti ditempa dari emas abadi. Saat bergegas melewati, itu menghancurkan beberapa batu besar yang beratnya lebih dari puluhan ribu jin. Tubuhnya sangat kuat. Itu adalah pewaris binatang buas kuno untuk memulai, dan bersama dengan tubuh rasnya yang kuat, ia jarang bertemu dengan musuh yang cocok. Peng! Naga bertanduk dan si kecil bertabrakan. Ini pertama mengirim cakar ke tinjunya, dan kemudian berbalik dan mencambuk ekornya. Tubuhnya yang tebal dan panjang menyilaukan saat menyapu. Si kecil menghindar. Ekor naga mengirimkan batu-batu besar yang berkisar dari puluhan hingga ribuan jin ke udara. Mereka meledak di udara, menyebabkan lumpur dan batu berjatuhan. Petir menyambar dan guntur meraung, itu sangat menakutkan. Ketika si kecil mengangkat tangannya, kilat segera mulai menari-nari. Lautan petir ungu cemerlang muncul, menabrak naga bertanduk dengan ganas. Suara Hong terdengar. Naga bertanduk itu menghindarinya, namun, sebuah gunung di belakangnya malah dipukul, meledak di tempat dan berubah menjadi debu. Selain itu, area yang ditabraknya hangus hitam. Garis besar petir meringkuk di sekitar reruntuhan dan menciptakan suara cila. Para pahlawan luar biasa yang menonton semuanya tercengang. Tubuh anak iblis itu compang-camping, dan dia menderita luka parah, namun dia masih bisa menunjukkan kekuatan ilahi seperti itu. Murid naga bertanduk itu dingin. Dia memutar tubuhnya yang berkilau dan cemerlang dan menyerang sekali lagi. Tubuh naga itu melilit, menggerakkan angin astral dengan gerakannya, menyebabkan dunia berguncang. Simbol brilian menghiasi tubuhnya. Itu adalah tanda naga sejati, dan di dalamnya terdapat misteri yang mendalam. Ketika teknik berharganya dilepaskan, akan ada puluhan ribu garis cahaya warna-warni. Nyanyian dewa samar-samar bisa terdengar. Itu mengguncang 9 langit dan bergema ke segala arah. Suara ini mulai tumbuh lebih kuat dan bergegas ke arah si kecil seperti riak besar. Batu-batu raksasa yang beratnya mencapai ratusan ribu jin dihancurkan satu demi satu. Ketika teriakan naga itu tiba, riak itu akan menyapu mereka dan mengubahnya menjadi bubuk. Si kecil menggigil dan mulai hati-hati melanjutkan. Teks tulang yang ditulis dalam True Primordial Record muncul di benaknya. Teks tulang biasa mulai berubah secara ajaib, mengandung kedalaman tertinggi di dalamnya. Ekspresi anak iblis itu serius. Simbol indah berkedip di depan tubuhnya,
dengan cepat mengatur diri mereka menjadi lautan emas. Dengan suara honglong, itu bertabrakan dengan riak yang diciptakan oleh naga bertanduk. Kedua serangan secara bersamaan runtuh. Para pahlawan yang luar biasa semuanya terkejut. Dengan jenis eksistensi yang bertarung, sama sekali tidak normal bagi orang normal untuk merasa putus asa. Setelah mencapai batas alam lorong surgawi, bagaimana mungkin orang lain menjadi lawan mereka? Jika mereka berpartisipasi, itu hanya akan mengakibatkan kematian mereka. Si kecil mulai berkelahi dengan naga bertanduk. Mereka berdua bergegas ke depan dan bertabrakan berulang kali. Pada akhirnya, keduanya dikirim terbang jauh. Anak iblis itu menyeka seuntai darah dari sudut bibirnya. Cahaya di matanya sangat jelas. Dia menerima luka berat setelah melawan dekrit dewa, dan kemudian, dia terluka lagi oleh ledakan formasi klan hujan. Tubuhnya dipenuhi banyak luka, dan tubuhnya tampak seperti diambang kehancuran. Dan pada saat ini, dia bertarung dengan seorang pemuda misterius serta pewaris binatang buas kuno. Pertukaran mereka sangat sengit, dan setelah menerima serangan ini, luka-lukanya secara alami memburuk, menyebabkan darah mengalir. Namun, anak buas itu masih cukup buas dan tidak takut sama sekali. Dia bergegas menuju naga bertanduk itu beberapa kali sambil menggertakkan gigi kecilnya yang putih berkilau, hendak menggigit. Tubuhku terluka parah, jadi aku tidak bisa menggunakan semua kekuatanku untuk bertarung dengan mereka. Jika ini terus berlanjut, semuanya akan menjadi sangat buruk. Si kecil berkata pada dirinya sendiri. Ada 10 celah yang sangat menonjol di tubuhnya, dan mereka berpotongan satu sama lain. Darah mengalir dari mereka, dan jika ini terus berlanjut, sepertinya tubuhnya akan terkoyak. Serahkan buku ilahi arcaik. Pemuda manusia berteriak sebelum bergegas. Dengan suara honglong, kabut kuning tanah mulai melonjak. Telapak tangannya tampak seperti gunung saat jatuh, dan dengan cepat mengembang, menutupi langit. Bei-an kabur bergegas keluar. Ini adalah tekniknya yang berharga, dan akhirnya terungkap, meletus dari kabut. Cahaya meluap ke langit saat menelan dunia. Bei-an sama menakutkannya dengan dewa. Itu menjulang seperti gunung, dan meskipun tubuhnya berbentuk singa, ia memiliki tanduk naga. Tubuhnya berwarna emas dan ditutupi sisik naga. Aura mengerikan sedang dipancarkan. Si kecil mengeluarkan raungan panjang, dan pupil matanya memancarkan cahaya yang berharga. Suan Ni berwarna ungu bergegas keluar dari belakang punggungnya, sama tingginya seperti gunung saat bergegas menuju Bei-an itu. Petir meringkuk, dan keduanya bertarung sengit. Semua orang sangat terguncang saat mereka menyaksikan dua binatang buas kuno ini bertarung. Sungai dan gunung dimusnahkan, langit dan bumi terkoyak, dan bahkan langit bergetar. Pada saat ini, si kecil juga bergegas dan secara pribadi bertarung dengan pemuda itu. Kedua binatang buas arcaik bertarung satu sama lain saat darah berserakan di antara mereka. Kamu tidak akan bisa menyimpan buku tembaga yang berharga. Pemuda misterius itu berteriak. Dia sangat kuat. Dia mengenakan pakaian kulit binatang dengan bahu dan lengan telanjang. Tubuhnya berwarna perunggu dan kokoh serta kokoh. Seolah-olah dewa barbar turun ke dunia ini. Hong! Si kecil menjawab dengan tinju. Meskipun tubuhnya terluka, dia masih sama ganasnya seperti sebelumnya saat dia menyerang pemuda itu. Dia menggunakan tindakan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Kedua tubuh mereka bergetar, dan kemudian tubuh mereka memancarkan cahaya. Simbol menyisip di langit dengan sangat cemerlang sehingga sulit bagi orang untuk membuka mata mereka. Ah! Pemuda itu meraung keras, dan pupil matanya melebar. Pihak lain terluka parah, dan usianya jauh lebih rendah darinya, namun dia masih bisa melawan. Dia tidak lebih rendah darinya, membuatnya merasa agak tidak puas. Weng!
pemuda itu mengayunkan kakinya, dan itu seperti gada saat diayunkan, membawa serta suara wu saat menabrak udara. Simbol melonjak seperti lautan, dan itu seperti binatang buas humanoid, sangat kuat. Si kecil melayang ke atas dan menghindari serangan ini. Pada saat yang sama, dia juga mengayunkan kakinya tinggi-tinggi ke udara sebelum menjatuhkannya. Kaki kanannya menyapu ke arah kepalanya, dan cahaya keemasan yang berkembang menenggelamkan area di depannya. Peng! Pemuda ini menggunakan lengan untuk memblokir tendangan ini, dan pada saat yang sama, tangan yang lain mengulurkan tangan dan meraih pergelangan kakinya. Dia ingin menangkap si kecil dan kemudian meretasnya. Rambut hitamnya tebal dan matanya cerah dan tajam. Saat mereka membuka dan menutup, listrik akan dilepaskan. Ada jenis ketidakberdayaan yang menakutkan baginya. Biasanya, siapa yang berani bertarung begitu sengit dengan anak iblis itu? Pemuda misterius itu mencapai ini, dan tidak hanya dia melawannya dalam jarak sedekat itu, dia bahkan akan meretas lelaki kecil itu hidup-hidup. Heng! Pria kecil itu mendengus dingin. Kaki kanannya dengan kuat mengenai lengannya, kekuatannya tenggelam ke bawah. Kakinya yang lain melesat ke arah kepala, dan seluruh tubuhnya menekan ke bawah. Membuka! Pemuda misterius mengangkat tangannya untuk memblokir kaki. Keduanya memiliki kekuatan runtuh surgawi, dan setelah menangkap kakinya, dia sekali lagi akan menjatuhkannya. Hong! Kedua kaki si kecil gemetar, berakar di dalam kehampaan. Mereka seperti batu besar, dan tidak bisa dipindahkan. Pada saat yang sama, kedua telapak tangannya terbakar dengan cahaya keemasan yang luar biasa. Kun Peng samar-samar terlihat saat mereka menyerang ke arah kepala pemuda itu. Ah! Pemuda itu meraung, dan auranya berubah. Gelombang energi putih meluap ke langit saat dia melepaskan kaki si kecil. Seekor harimau putih muncul untuk menghalangi Kun Peng. Setelah itu, tubuh kedua individu juga bertabrakan. Dengan suara honglong, ombak mengalir seperti lautan, menenggelamkan tanah ini. Para pahlawan yang luar biasa terguncang. Keduanya sangat galak, dan secara tak terduga begitu pantang menyerah. Mereka baru saja bergerak, namun agresivitas seperti itu ditampilkan, meruntuhkan tanah suci ini. Tanah murni klan hujan benar-benar terbelah. Sekarang dengan jenis serangan ini terjadi, itu dalam keadaan yang lebih buruk. Dinding yang rusak berdiri, dan batu-batu berguling di tanah, tempat ini berubah menjadi sebidang tanah yang sunyi dan kering. Hong! Akhirnya, si kecil mendorong pemuda ini, jatuh dari langit dan menabrak bumi yang besar. Tanah segera retak terbuka, menyebabkan batu terbang ke langit dan debu memenuhi udara. Sebuah rongga besar muncul di lokasi itu. Bocah iblis itu menjadi gila dan menekan lawannya seperti binatang buas kecil. Mereka dengan sengit bertukar gerakan dan bertarung dalam jarak dekat, keduanya diwarnai dengan darah. Tanah meledak. Seluruh tubuh anak iblis itu berlumuran darah, karena keputusan ilahi serta faktor-faktor lain menyebabkan dia menanggung luka berat. Saat ini, lebih dari 10 luka menjadi lebih serius. Sementara itu, pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya juga dalam kondisi yang mengerikan. Lengannya memiliki darah yang menetes darinya, dan dadanya hampir terbuka, juga menerima luka parah. Hong! Keduanya sekali lagi menyerang satu sama lain, dan lelaki kecil itu sepertinya telah membalikannya. Kemudian, kakinya tersapu, membuat pemuda itu terbang. Pemuda misterius itu menghindari kerusakan parah, tetapi wajahnya masih terkena. Dia merasakan sakit yang menyengat saat darah keluar. Ini tidak cukup untuk menentukan pemenang. Namun, bahkan jika Anda memukul seseorang, bagaimana Anda bisa memukul wajahnya? Cedera kecil ini segera membuatnya menjadi gila dan bertindak lebih kejam saat dia bergegas menuju bocah iblis itu. Hong!
Mereka dengan sengit menyilangkan pedang, dan pertempuran menjadi lebih sengit. Pada akhirnya, darah mulai menetes dari luka-lukanya, dan wajah kecilnya tampak agak pucat. Dengan suara peu, dia meludahkan seteguk darah. Sementara itu, darah juga mulai mengalir dari mulut pemuda misterius itu. Mereka berpisah dan berdiri menjauh satu sama lain, saling mengawasi dengan cermat. Dengan suara hong, lingkungan si kecil hancur berkeping-keping saat magma melonjak. Dia mencoba dengan paksa membuka lorong surgawi ke-10 dan berubah dalam pertempuran besar. Dia mendorong dirinya ke batas untuk maju. Alasan dibalik tindakannya adalah karena dia melihat terlalu sulit baginya untuk melarikan diri. Dua musuh besar menghalangi jalannya, dan karena dia menderita luka serius, dia harus melalui pertempuran berdarah lagi. Dengan suara weng, naga bertanduk itu bergegas dan menyerang si kecil. Itu tidak memberinya kesempatan untuk bernafas, dan terlebih lagi kesempatan untuk membuka lorong surgawi ke-10. Ia ingin merebut buku perunggu itu dan mendapatkan kesempatan surgawi. Si kecil bertemu langsung dan sekali lagi mulai bertukar serangan dengan sengit. Selama peristiwa ini, lorong surgawinya yang ke-10 terus berkedip, namun menolak untuk benar-benar muncul. Situasinya jauh dari meyakinkan, dan iblis berada dalam situasi berbahaya. Meskipun dia sangat kuat, tubuhnya compang-camping. Jika dia terus diserang oleh dua ahli yang seperti pewaris dewa, maka dia mungkin benar-benar jatuh. Kau membuatku marah. Aku akan memakan kalian berdua. Bocah iblis itu melebarkan matanya dan menatap mereka dengan marah. Situasi saat ini sangat buruk, dan dia merasa seolah-olah tangan dan kakinya terikat pada lawan yang tangguh ini. Kondisi tubuhnya yang kurang baik, membuatnya sulit untuk keluar semua. Si kecil mulai bertarung dengan naga bertanduk, bergegas menuju punggungnya. Naga bertanduk berbalik dengan fleksibilitas ular. Tubuhnya tampak seperti ditempa dari emas abadi, bersinar dengan kecemerlangan yang tiada tara. Serahkan! Naga bertanduk berteriak, dan dengan suara wenglong, tubuhnya yang mempesona mulai mengayun. Itu tiba-tiba melilit pria kecil itu seperti ular raksasa di sekitar gunung, mengikat dengan semakin ketat. Hou! Naga bertanduk membuka mulutnya, memperlihatkan gigi putihnya yang penuh darah. Dia mengunyahnya, seolah-olah dia akan melahapnya dalam satu gigitan. Mata si kecil memancarkan cahaya. Dia juga membuka mulutnya, langsung menggigit daging naga bertanduk. Dengan suara kengkiang, timbangan itu hancur, dengan lebih dari 10 timbangan langsung dirobek olehnya. Peu! Darah mengalir deras. Bocah iblis itu menelan darah naga dalam suap besar, tampaknya agak biadab. Para pahlawan luar biasa yang menonton semuanya tercengang, siapa naga bertanduk dan siapa manusianya? Mengapa sepertinya sebaliknya? Naga bertanduk sangat kesakitan, dan dia juga diliputi oleh keterkejutan. Dia baru saja membuka mulutnya dan ingin menelan pemuda manusia ini, namun dialah yang digigit. Au! Itu sangat marah saat menukik. Mulutnya yang besar terbuka untuk menggigit anak iblis itu. Akun Peng melonjak ke atas dan membesar. Itu menyilaukan saat bergegas menuju mulut naga bertanduk. Itu terkejut, dan dengan cepat meninggalkan bocah iblis itu untuk terbang ke langit. Dengan suara weng, si kecil terlempar. Pada akhirnya, dia mulai mengisap, menyebabkan seberkas darah cemerlang dari naga bertanduk memasuki mulutnya. Dalam keadaan normal, itu adalah binatang buas yang memakan manusia. Sekarang, itu sebaliknya. Si kecil memukul bibirnya seolah-olah itu agak enak. Baru saja, dia menggigit sepotong daging naga bertanduk. Ini harum dan manis, layak menjadi daging yang berharga. Di depan tubuhnya, lorong surgawi ke-10 sekali lagi muncul. Cahaya ilahi melonjak, dan cahaya warna-warni yang menguntungkan bersinar dengan cemerlang.
Namun, itu masih belum sepenuhnya ditetapkan. Apa yang saya lakukan? Bisakah saya membiarkan mereka menggabungkan kekuatan? Haruskah saya membiarkan mereka datang pada saya pada saat yang sama dan membuka lorong surgawi ke-10 untuk menjalani transformasi ekstrim? Jika saya bisa melakukan itu, maka mendorong kembali para ahli ini tidak akan menjadi masalah lagi. Pria kecil itu berkata pada dirinya sendiri. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.